mendadak viral, punya banyak followers, terus punya akunnya berkembang, terus sampai kena ban dan lain sebagainya. Hari ini gue mau bahas satu konten khusus tentang satu kreator yang kalian pasti udah tahu, namanya Dokter Detektif. Jadi Dokter Detektif ini viral banget di TikTok, gitu ya. Ini sebenarnya cukup berbau kontroversi sih kalau menurut gue. Kenapa kontroversi? Karena konten-konten dia sebenarnya dia tuh lebih banyak kayak nge-review. Jadi kayak detektif kan, namanya Dokter Detektif ya. Nge-review produk mana yang ini tuh sesuai klaimnya apa enggak, overklaim apa enggak, kayak gitu. Gitu kan. Nah, kenapa gue bilang berbau kontroversi? Karena dokter ini ceritanya cukup berani. Gitu ya, cukup berani buat ngeliat gitu ya, buat nge-review gitu kan. Bahkan sampai ribut juga sih. Bahkan ada benar juga yang jadi korban gitu ya. Nah, buat nge-review nih kan, kayak si produk ini gimana, overclaim apa enggak, gini apa enggak gitu atau enggak gitu kan. Nah, inilah yang bikin akunnya kencang banget. Dan gue tahu akun ini tuh kayaknya sebulan lalu itu jujur pas lagi gue mau ke China, ada undangan dari TikTok. Nah, orang ini pas naik daun gitu kan, pas naik daun banyak dibahas di mana-mana, dia menyerang beberapa owner skincare, nge-review gitu kan. Dan uniknya adalah, jujur ya, kalau pengalaman gue ya, pas lagi akun ini naik, besoknya gue ketemu guys sama orang-orang yang dibahas sama dia. Jadi gue kayak, oh oke, gitu kan. Nah, yang gue mau bahas di sini adalah gimana caranya akunnya bisa tumbuh besar, terus kena ban, terus hidup lagi. Dan ibaratnya ada nggak sih insight yang diambil buat kreator biar kalau kalian pengen tumbuh cepat jangan sampai kena ban? Karena kalau ini untungnya hidup lagi sih. Cuma nggak tahu kan yang namanya hidup laginya lama apa bentar apa panjang, kita nggak tahu juga gitu ya. Jangan sampai kalian kena ban gitu ya. Nah, yang jadi poin adalah, yang mau dibahas adalah di TikTok juga sempat gue bahas dan itu cukup menarik gitu ya. Pertama kayak gini, ketika lo bikin konten dan konten lo nyinggung sesuatu orang lain, meskipun apakah itu benar atau salah, lo nilai sendiri, gue nggak mau berkomentar. Kalian pasti bakal dapetin traffic, bener nggak? Karena yang namanya sosial media itu suka drama. Bener nggak? Nah, tapi udah gitu dia sempat bahas nih, akunnya pernah kena ban. Kenapa ke ban gitu? Karena kalau misalnya yang gue tahu dari cerita-cerita yang beredar ya, gue nggak tahu ceritanya benar atau enggak. Ya kan namanya juga gosip, bener nggak? Kenapa akunnya bisa kena ban? Kena ban gara-gara katanya banyak kreator besar yang nge-report. Gitu ya, nge-report. Jadi yang gue lihat, gue pernah tahu ininya adalah ban-nya itu alasannya karena pelanggaran IP. Pelanggaran IP itu apa sih? Pelanggaran IP itu kayak gini sebenarnya. Misalnya, kita lagi ngebahas seseorang, terus seseorang ini seseorang ini kita bahas kayak muncul terus gitu ya. Oh, kita munculin terus nih kayak gini gitu kan. Kita lagi bahas seseorang terus gitu kita ngambil video-video dia. Nah, itu kan berarti kan kita ngambil IP-nya punya dia, intellectual property punya dia, kontennya dia. Nah, di TikTok sebenarnya ada fitur yang namanya stitch. Tapi kan stitch itu ada batasnya. Jadi kayak lu tuh cuman boleh berapa detik gitu ya. Setelah itu udah nggak boleh gitu kan. Lu boleh berkomentar nge-stitch dari situ. Tapi bukan yang terus-terusan. Nah, kayaknya kenanya akunnya karena yang seperti tadi. Jadi karena kayak tadi nih, karena bukan nge-stitch gitu ya, diedit gitu ya. Jadi ini kepanjangan, makanya kena pelanggaran IP. Gitu ya, IP-nya kena pelanggaran, udah gitu itu yang kena bikin akunnya di-ban. Gitu kan. Nah, terus gimana caranya kok udah akun kena ban? Gue tahu nih, pasti banyak juga yang, karena gini ya, kalau orang kontroversi, menurut gue sih pasti ada yang suka, tapi banyak juga yang nggak suka gitu kan, bener nggak? Kan ini kontroversi ya, gitu ya. Nah, kenapa nih udah kena ban? Pasti kan ketika ban pasti banyak yang seneng dong, gitu kan, bener nggak? Balik lagi gitu kan. Nah, balik lagi sebenarnya mungkin karena poin pelanggarannya yang dia kena itu nggak sepenuhnya valid. Valid itu kayak gimana gini? TikTok itu punya aturan 24 poin pelanggaran. Ketika lo 24 poin pelanggaran, ya kalian bakal kena ban gitu loh. Tapi ketika dibanding kan bisa jadi ada pelanggaran yang lepas. Nah, ketika pelanggaran lepas, poinnya jadi nggak 24, jadinya berkurang. Tapi apakah masih aman atau enggak? Gitu ya, masih aman gini misalnya dari pelanggarannya? Gue nggak tahu, karena kan gue nggak tahu dari yang pelanggaran lepas tuh pelanggaran apa aja, apakah ada yang bakal jadi pelanggaran lagi. Nah, terus ada nggak sih hubungan apakah kalau lo pelanggaran tuh karena direport sama akun gede? Sebenarnya gue tahu itu benar-benar nggak ada hubungannya. Jadi memang benar-benar ketika dia bikin konten, orang bikin konten ya, yang namanya orang ya kalau kontroversi kan, kalau nggak drama kayaknya nggak enak gitu kan. Pasti mungkin ada emosi-emosi terlibat dan disitulah tanpa sadar melanggar community guideline. Jadi poinnya adalah kalau misalnya kalian mau kalau kalian mau lepas, kalau mau aman dari pelanggaran kayak gimana, hati-hati sama community guideline. Jadi community guideline lo benar-benar lo lihat, lo perhatiin, jangan sampai ada dari bagian video lo yang melanggar. Kalau kayak gitu sih aman-aman aja. Mau di-report sama siapapun, safe. Karena lo nggak melanggar. Nah, terus urusannya misalnya nih kan kalau kayak gitu ya, di video TikTok gue sempat bahas juga. Kayak
kalau buat kalian affiliate, ada pentingnya gabung MCN. MCN itu buat apa sih? Sebenarnya MCN itu tujuannya cuma satu. Salah satu tujuannya adalah proteksi. Jadi ketika lo ada pelanggaran kayak gitu, kalau lo gabung di MCN, itu gampang banget buat lepas. Gitu. Karena kita bisa ngebantu appeal, ngasih berbagai bukti dan data supaya poin pelanggaran lo nggak valid. Tapi kalau memang lo melanggar, misalnya kayak lo ngomong di video ada kata-kata yang kasar atau apa, ya itu nggak bisa ngomong. Kena jadinya. Gitu, MCN pun nggak bisa bantu apa-apa. Nah, terus sebenarnya gunanya MCN itu apa sih kalau buat kreator? MCN itu sebenarnya gunanya adalah buat ngebantu kalian. Jadi kayak contoh gini, lu bikin konten. Kan biasanya kalau kita bikin konten pasti jelek ya, nggak bagus-bagus amat, bener nggak? Perlu masukan-masukan dari orang lain buat bikin makin lama makin bagus. Nah, MCN itu bakal ngarahin lu buat kayak gitu. Konten lu makin bagus, live lu makin bagus, GPN lu makin bagus gitu, poin-poin lu makin bagus, yang ujung-ujungnya hasilnya adalah GMV kalian bakal makin besar. Jadi itu dia beberapa hal utama yang bisa kebantu dengan yang namanya MCN. Jadi kebayang ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa itu akun bisa naik karena kontroversi, turun juga mungkin karena pelanggaran, balik lagi pelanggarannya nggak jadi. Simpel kan? Nah, jadi itu dia ya, sekelibat cerita tentang akun produktif yang cepat naik, terus kena ban dan hidup lagi. Gitu ya. Sebenarnya kalau menurut gue ya, akun yang ngecek seperti itu sebenarnya mungkin kayak bagus-bagus aja gitu ya, selama dia nggak jualan, bener sih? Karena kalau jualan kan jadinya aneh gitu ya. Nah, gue pengen tahu, kalau menurut kalian, akun dokter detektif ini ya, kalian setuju atau enggak sih?